Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita lanjut lagi kajian Toshiko Izutsu, masuk pada pembahasan selanjutnya tentang asma ilahi. Kalau kita lihat dari awal skema yang kita pelajari ya dari awal, akhirnya kita memahami ada satu hakikat yang tidak tersentuh, yaitu hakikat zat yang namanya al-haq atau ghaibul ghuyub. Kita sudah mengenal beberapa istilah, dan kalau kita mendeskripsikan zat, yang ada itu hanya negasi. Makanya ada buku judulnya teologi negatif. Kalau saya terjemahkan itu sebenarnya teologi negasi, bukan negatif. Negasi atau nafi. Maksudnya kalau bicara zat, yang ada itu misalnya tidak terjangkau, kita tidak bisa menjapainya, tidak tersentuh, tidak tersimbolkan. Jadi bahasanya itu hanya tidak. Saking tidak adanya orang yang bisa sampai ke zat. Sebab itu bahasanya hanya negasi. Karena itu dalam pemikiran Ibn Arabi terkenal dengan teologi negasi. Teologi negasi pada makom zat. Jadi bicara zat itu kita hanya bermain proposisi negasi. Bukan ini, bukan itu, tidak punya jism, tidak berbentuk, tidak pokoknya tidak negasi. Itu zat. Nah, sehingga semua pembahasan tasawuf sebenarnya yang kita bahas itu, kalau kita perhatikan hanya tentang tajalli. Nah, sebab jika hakikat absolut tak tajalli, tak akan ada yang disebut dengan dunia. Nah, oleh karena itu, yang kita bahas semuanya dari kemarin awal sampai sekarang itu, kalau Bapak Ibu perhatikan semuanya tentang tajalli. Gitu. Zat tidak dibahas, kalaupun dibahas bahasanya hanya negasi. Bukan ini, bukan itu, tidak punya jism, tidak bertempat, tidak beruang, dan seterusnya. Tidak tersimbolkan. Itu bahasa-bahasa yang kita sematkan kepada hakikat zat. Nah, apakah nama ism sama dengan yang dinamai musamma? Kata Ibnu Arabi, satu sisi bisa dikatakan, namun satu sisi lain berbeda. Nah, kita masuk pembahasan nama ya. Jadi nama itu disebut ism. Nama itu zat tambah sifat. Jadi ism zat ma'as sifatul khassa. Jadi ism itu zat tambah sifat. Ini definisi para sufi ketika menjelaskan tentang nama ism. Jadi setiap nama itu di dalamnya ada zat dan sifat. Misalnya Ar-Rahman, zat dengan sifat rohimiyah. Jadi zat tambah sifat rohimiyah disebut dengan Ar-Rahman. Ar-Rahim, zat tambah, ini salah ya, Rahmaniyah ini. Rahmaniyah ini rohimiyah. Itu menjadi Rohim, Rahman. Ar-Rozak, zat tambah Rozikiyah, Ar-Rozak. Jadi apa yang menyamakan semua? Ya, zat. Jadi misalnya Ar-Rozak itu zat plus Rozikiyah. Sifat Rozikiyah tambah zat
Ar-Razzaq. Begitu semuanya. Ini definisi asma nama dalam tradisi tasawuf ya. Jadi nama ism yaitu zat dengan sifat tertentu. Ar-Rahman zat tambah Rahmaniyah, Ar-Rahim zat tambah Rohimiyah, Ar-Razzaq zat tambah Rozikiyah. Nah kata Ibn Arabi, apakah nama ism sama dengan yang dinamai musamma? Kata Ibn Arabi, satu sisi bisa dikatakan sama, semua ada zatnya, satu sisi lain berbeda, karena semuanya ada. Nah ini namanya determinasi. Okay. Determinasi. Sampai sini ada pertanyaan sebelum saya lanjut? Oke. Lanjut dulu. Apa? Itu kan kalau dalam teologi Mu'tazilah kan katanya kan kalau ada zat dibagi menjadi seperti itu, apa itu zatnya menjadi banyak? Betul sekali. Nah, ini justru menjelaskan tentang ketidakterbatasan zat, bahwa zat hadir di dalam semua sifat-sifatnya. Ketika zat hadir dengan satu determinasi tertentu, nah di situ melahirkan satu ism. Jadi ini bukan seperti zat yang terpisah-pisah ya. Jadi ada zat yang mengalir dalam segala realitas. Nah, oleh karena itu, di sisi lain yang menyatukan adalah zat. Nah, dan karena setiap nama terhubung dengan zat, oleh karena itu setiap nama juga sebenarnya terhubung satu sama lain. Kenapa? Karena yang menghubungkan adalah zat. Oke. Kalau asyakur itu gimana, Ustaz? Asyakur? Iya, kan bersyukur. Gitu. Iya. Tuhan bersyukur buat apa? Zat Bersyukur buat apa? tambah ini syukuria ya. Asyakur. Iya. Nah, pokoknya itulah dia. Itu syakur. Pokoknya gitu. Jadi pasti ada zat tambah sifat syakur menjadi asyakur. Tuhan bersyukur. Iya, ada kan ayat Al-Qur'an. Wa syakirun fauqa ibadi. Ada ayatnya. Jadi zat itu bersyukur. Iya. Asma Tuhan. Dia bersyukur atas dirinya sendiri. Bersyukur atas dirinya sendiri. Apa ya? Hah? Iya. Nikmat, dia dapat nikmat kan? Kan semuanya dari dia. Kalau kata Quraisy, syukur itu artinya menambah banyak. Setiap ibu memberikan kebaikan, Allah bersyukur kepada kita, menambah banyak pahala atau menambah banyak manfaat. Ke kita, bukan ke dia. Ya, artinya dia memberikan contoh bahwa Allah itu maha bersyukur lebih dari kita, melipat gandakan. Coba saya cari ayatnya. Wa huwa syakur. Huwal ghafurus syakur. Jadi huwal ghafurus syakur. Itu nama Tuhan, syakur. Jadi kita nggak bisa bilang sifat nama Allah, tapi yang ada itu nama Allah. Enggak, bisa asma dan sifat, bisa. Asma. Jadi kalau saya bilang sifat hanya ini. Iya. Kalau saya bisa bilang asma berarti zat tambah sifatnya. Jika melihat aspek satu nama adalah nama lain itu sendiri, maka nama itu adalah al-haq. Namun jika dilihat dari sisi bahwa nama itu berbeda dengan nama yang lainnya, di situ ada al-haq yang terimajinasi. Maksudnya begini, satu sisi saya bisa mengatakan Rahmaniyah adalah Rohimiyah, Rohimiyah adalah Rahmaniyah, Rozikiyah adalah dan seterusnya, bisa dibalik-balik karena ada yang menyatukan, yakni zat. Jadi antara satu nama dengan nama lain, meskipun terpisah-pisah ya, seolah-olah terpisah-pisah, wallahu la ilaha al-malikul quddus salamul mu'minul muhaiminul dan seterusnya,
itu sebenarnya hanya dalam pikiran kita, tapi hakikatnya dia menyatu. Cuma kalau saya misalnya meminta ampunan, dia disebut Ghafur, Maha mengampuni, kan? Tapi semuanya sebenarnya terkoneksi. Apa? Iya, dia adalah satu kesatuan. Satu kesatuan, terkoneksi satu sama lain. Tidak terpisah-pisah. Yang bisa pisahkan itu sebenarnya pikiran kita. Karena kita mengkoneksikan dengan sesuatu. Misalnya ketika Tuhan mencipta, disebutlah dia Al-Khaliq, Maha mencipta. Ketika dia memberikan rezeki disebut dengan Ar-Razzaq. Kita yang memberi nama, menyesuaikan gitu ya. Iya. Kalau Jausan Kabir itu turunan dari Asmaul Husna tuh? Iya. Ya, Ya. turunannya dari Jadi asalnya itu 99. Kemudian nama-nama ini kawin satu sama lain. Setelah kawin itu melahirkan nama-nama yang lain. Artinya nggak masalah dong kalau misalnya seandainya kita berdoa gitu ya, misalnya meminta rezeki tapi tidak menyebut nama yang Maha Pemberi rezeki, tapi Ar-Razzaq. menyebut namanya yang lain, nggak ada masalah. Iya, bahkan ada hadisnya. Hadisnya begini. Jika ada orang yang sakit, dia menyebut nama Allah, ketahuilah yang dia minta adalah asyifa. Tapi itu kan masih Allah kan secara keseluruhannya gitu. Iya. Tapi kalau misalnya kita meminta gitu, terus begitu kita pakai nama yang lain gitu, bukan Sesuai Allah ismnya, gitu. ya. Iya. Sang yang bidik. Bukan, masih dalam Asmaul Husna gitu, tapi yang lain. Manggilnya dengan sebutan yang lain. Biasanya kalau kita manggil sih ada tujuannya. Iya. Gitu. Tapi kalau seperti itu nggak ada masalah. Nggak ada masalah. Nggak masalah. Wahai yang membebaskan hutang. Bisa memberi rezeki atau Lebih memberi spesifik rezeki tapi lagi. sebutnya asifa gitu. Iya. Gitu. Al-haq yang terimajinasi, maksudnya terdeterminasi ya, maksudnya bahwa alam tak ada sesuatu yang lain kecuali dari rangkaian nama-nama ilahi. Jadi kalau para sufi memaknai penciptaan itu tidak lain adalah tajalli nama-nama Tuhan di alam semesta. Jadi semua yang kita saksikan ini adalah manifestasi dari asma ilahi. Jadi semua yang kita saksikan di alam semesta itu adalah manifestasi dari asma ilahi. Secara umum misalnya ini az-zahir karena disaksikan ya. Az-zahir, yang tersembunyi itu al-batin. Dan segala sesuatu. Jadi semua yang kita saksikan itu adalah asma dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Nah, karena itu dalam pemikiran tasawuf penciptaan itu tidak lain adalah tajalli asma Allah Subhanahu wa taala di alam ini. Nah, makanya nanti connect dengan ayat misalnya fa inna ma tawallu fasamajullah. Dimanapun kau hadapkan wajahmu, di situ wajah Allah. Nah, al-haq dari aspek ketunggalannya memiliki dua konsep. Ahadiyah dari sisi asma ilahi yang meniscayakan keberadaan kita adalah ahadiyah kasrah, dan ahadiyah ilahi dari sisi tidak butuh kepada asma kita disebutkan ahadiyatul ain. Ini kayaknya harus kembali ke itu. Di sini ada ahadiyah wahidiyah. Kalau kita bicara zat biasanya refernya ke gaibul guyub. Jadi gaibul guyub itu nama lainnya al-haq, namanya zat, namanya juga bisa disebut hakikat wahdatul wujud. Nah, jadi sebelum ada yang saya tutup ini, itu hanya ada dia. Nah, sedangkan nama-nama itu masih tenggelam di dalam zat. Jadi yang kita sebut ahadiyah, wahidiyah, ruh, imajinasi, dunia ini, semua ini sebenarnya ada di sini sebelumnya. Kalau kita bisa membayangkan sebelum dia ada, karena kita tidak bisa membayangkan. Karena ketika Tuhan ada, ketika zat ada, semuanya ini ada. Sama tadi pertanyaan, yang mana duluan antara zat dengan sinarnya, itulah satu kesatuan. Jadi ketika ada zat, ini juga ada. Seperti itu. Nah, cuma kita bermain imajinasi dulu, bahwa kalau ini bisa diasumsikan, karena dia tajalli ya. Tajalli itu maksudnya, itu cahaya dari zat, dari sini. Oke? Nah, jadi sebelum dia bertajalli, semuanya ada di zat.
Ya ini di Ghaibul Ghuyub. Barulah kemudian ini disebut dengan ahadiyah. Kenapa disebut dengan ahadiyah? Ini karena tajalli pertama tentang hakikat dia yang tunggal. Apa maksudnya tunggal? Tunggal itu bahwa semua nama-nama ini itu tenggelam di dalam zat. Belum terlihat ada keragaman. Oke? Belum terlihat ada keragaman. Semuanya masih tenggelam di dalam zat. Nah, sehingga tajalli pertama itu tajalli ketunggalannya. Makanya disebut dengan ahadiyah. Ya, disebut dengan ahadiyah. Dan yang pertama tajalli itu adalah asma dan sifat. Saya lanjut slide ini satu lagi. Oke. Situ ada ahadiyah. Oke, jadi ini Ghaibul Ghuyubnya. Kemudian yang setelahnya ini tajalli ahadiyah, wahidiyah, ayan as-sabita, kemudian sampai ke alam. Alam akal, alam misal, dan alam dunia. Nah, Ibn Arabi ini menjelaskan semua yang di sini itu tajalli dari asma di sini. Jadi zat bertajalli yang pertama ini adalah dimensi ahadiyah. Karena Tuhan zat sangat tunggal, tidak ada keragaman, sehingga tajalli pertama adalah tajalli ketunggalannya karena harus identik karena tidak mungkin yang sangat tunggal ini kemudian tahu-tahu terlihat keragaman. Kemudian dari ahadiyah kembali bertajalli lagi, masih tunggal cuma sudah terlihat asma dan sifat. Nah, sehingga pertama kali terjadi keragaman itu di wahidiyah. Jadi di sini sudah terlihat Al-Malikul Quddusus Salamul Mu'minul Muhaiminul Azizul Jabbarul Mutakabbir, dan semua asma dan sifat di situ sudah terlihat. Nah, setelah itu nama-nama tadi ada saling terkait satu sama lain, terkoneksi. Nah, barulah dia turun di ayan as-sabita. Ayan sabita itu tidak lain adalah ilmu Tuhan. Insya Allah detailnya kita bahas di sana. Nah, tapi kemarin itu bukannya ahadiyah itu sama juga nama-nama dan sifat juga, tapi yang apa nama-nama? Nama-nama dan sifat juga. Iya. Tapi yang Batin. batin. Betul. Jadi di sini tunggal, asma dan sifat masih tenggelam di dalam dirinya. Nah, setelah tajalli yang kedua, barulah terlihat Al-Malikul Quddusus Salamul Mu'minul Muhaiminul Azizul Jabbarul Mutakabbir, dan seterusnya. Jadi itu yang dimaksud zahir batin. Ini dua-duanya asma dan sifat, ahadiyah batin, wahidiyah zahir. Karena zahir itu sudah nampak asma dan sifat. Sehingga para sufi menjelaskan pertama kali terjadi keragaman itu di wahidiyah. Dari wahidiyah bertajalli lagi dengan pertalian nama-nama. Nah, sehingga ujungnya nama-nama itu melahirkan entitas-entitas ilmu Tuhan di ayan as-sabita. Gitu. Ini tajalli pertama ahadiyah tadi itu identik Ya, dengan zat. identik. Identik. Yang bertajalli untuk jadi asma itu yang ahadiyah tadi menjadi wahidiyah. Masuk untuk nama-nama. Dua-duanya sebenarnya asma dan sifat. Cuma pada ahadiyah keragaman belum terlihat. Pada wahidiyah keragaman sudah terlihat. Jadi pada ahadiyah asma dan sifat itu mengikuti zat masih tenggelam, belum terlihat. Karena identik. Ya. Nah, baru kemudian tajalli kedua di wahidiyah barulah terlihat Al-Malikul Quddusus Salamul Mu'minul Muhaiminul Azizul Jabbar, dan seterusnya. Jadi yang dikenali manusia tuh adalah yang di level wahidiyah ya. Allah ya Ar-Rahman, Allah yang Ar-Razzaq, itu baru di level wahidiyah kan. Karena lahir zahir ya.
Kalau masih ahadiyah kan orang masih nggak tahu, pokoknya Tuhan aja. Gitu ya. Ini sekarang udah tahu nih, oh zat ini ternyata pemberi rezeki. Oh ternyata yang dia yang sama juga ternyata maha kejam gitu istilahnya. Maha pemberi hukuman. Saya tidak Jangan kejam deh. saya tidak tahu istilah taunya di sini. Ya, karena tahu itu ya saya mengetahui atau apa nggak tahu saya. Yang jelas begini para sufi mendeskripsikan, dan hakikatnya sih kita tidak tahu asma dan sifat kecuali kita masuk ke dalam, ya kan? Nah, saya jadi agak rancu. Iya, rancu dengan Apa? Ada apa? agak rancu, agak agak siwar gitu, agak bias. Penjelasan ahadiyah tadi, saya kira yang dijelaskan itu Nafasul Rahman itu. Oh, beda lagi. Itu yang tadi dijelaskan. Beda lagi. Nafasul Rahman beda lagi. Karena seingat saya pernah disebutkan kalau Nafasul Rahman itu Beda lagi. sebelum ke asma sifat gitu, Kak. Nah, jadi coba lihat garisnya. Ini kurang garis sebenarnya. Ini nomor 3 Nafasul Rahman ini dia dari sini sebenarnya. Dari sini sampai sini. Itu pembahasan yang berbeda. Nafasul Rahman itu pembahasan yang berbeda. Secara hierarki itu dulu, Gaibul Ghuyub, Ahadiyah, Wahidiyah, yang sabita, alam akal, alam ruh, alam barzah, alam dunia. Nafasul Rahman lain lagi. Ahadiyah tadi kan kalau Pak Ustadz bilang tunggal kalau Dari Ahadiyah, jadi asma dan sifat itu ada di 2 makom, Ahadiyah dan Wahidiyah. Dua-duanya sebenarnya menjelaskan asma dan sifat, yang satu batin, yang satu zahir. Pada Ahadiyah masih batin, pada Wahidiyah sudah zahir. Apa maksudnya zahir? Sudah nampak keragaman asma pada Wahidiyah. Alam yang secara esensi sebagai sebab dirinya butuh kepada al-haq, bukan lagi al-haq yang mutlak dalam kemutlakannya, namun al-haq dalam dimensinya yang sangat beragam seperti khallaqiyah dan rububiyah. Okay. Semua yang ada di semesta ini adalah tajalli dari asma ilahi. Itu dia butuh kepada al-haq, bukan al-haq dalam pemanaan Ghaibul Ghuyub atau zat atau al-haq, tetapi tergantung dia. Oh, kalau kita berbicara penciptaan berarti al-khaliq, khaliqiyahnya, pemeliharaan rububiyahnya, seperti itu. Jadi hubungannya alam langsung ke asma. Ini yang kemarin kita bahas, siratul mustaqim kita adalah pada asma, bukan kepada zat. Gitu. Jadi kita sebenarnya nyembah zat melalui asma. Sebab itu Quran pun mengajak kita untuk ke asma Allah. Uwidullah awidur rahman. Serulah Allah atau serulah ar-Rahman. Ayyamma tad'u falahul asmaul husna. Di mana 2 nama ini yang kau seru, di dalamnya ada asmaul husna. Jadi bahkan Quran pun mengajak kita untuk menyeru kepada asmanya. 2 asma yang tak terbatas, Allah dan Ar-Rahman. Keragaman sesungguhnya adalah asma ilahi yang akan menunjukkan fenomena tertentu. Sebab itu, tak ada sesuatu yang di dunia ini yang berulang. La tikrara fit tajalli. Sayangnya nggak ada ikut ini. Tasa itu sangat percaya repetisi. Apa? Repetisi. Tadi nggak tidur. Itu. Jadi Alam masih di Bogor. Kelinci. Repetisi. nah, iya, tasa ini percaya apa tadi istilahnya? Ya, pengulangan. Nah, ya, yang konsekuensinya ada pengulangan kan. Nah, dalam tasawuf menjelaskan bahwa la tikrara fit tajalli, tidak ada pengulangan di dalam tajalli.
Karena zat tak terbatas, dia kaya di dalam dirinya sehingga tidak ada pengulangan. Kalau kita lihat pengulangan itu hanya asumsi kita. Tapi hakikatnya itu adalah penciptaan yang terus-menerus terjadi. Itu yang dimaksud Ibn Arabi. Kalau kita lihat tembok sebelum dan setelahnya sama, kita termasuk orang yang merugi. Karena asma Tuhan senantiasa bertajalli di sini. Gitu. Itu dalam banget ya Ustaz, padahal Iya. kita lihat tembok aja. Makanya wal asri innal insana lafi khusr. Kan demi masa sesungguhnya manusia itu memang merugi. Kan hidup kita paralel nih, beberapa alam. Oke. Kalau di dalam alam imajinasi, misalnya kita bermimpi, entah itu mimpi yang ditakwil atau kemudian pada realitasnya terjadi apa seperti yang kita mimpi dalam imajinasi. Oke. Itu disebut pengulangan atau Enggak, tidak bisa disebut pengulangan. enggak. Karena itu masih satu periode. Dalam periode sama. Sama. Satu periode. Dia turun. Saya mimpi itu kan turun dia. Kalau mimpi yang benar ya, dari Tuhan, dari uluhiyah gitu. Turun ke ruh, masuk ke barzah, baru kemudian di dunia. Jadi semakin turun, mimpi itu akan semakin jelas. Karena sudah mendekati mau kejadian. Tapi ini satu periode ya. Satu periode. Deng, lain lagi, deng, lain lagi, deng. Sebab itu tak ada sesuatu yang di dunia ini yang berulang. Nah, kalau manusia melakukan bangun tidur persis sama, dia merasa itu berulang, itu imajinasinya. Imajinasinya. Pertama, waktunya sudah tidak berulang. Itu yang kemarin, sekarang, hari ini. Kedua, rasanya pasti berbeda. Kan? Padahal kita merasa bosen loh melakukan yang sama. Betul. Betul. Rasanya sama. Hah? Ngerasutnya tiap hari, aduh bosen banget begini-begini, padahal enggak. Padahal enggak. Makanya yang perlu dibangkitkan itu maknanya. Meaning. Kalau itu tidak muncul, pasti boring. Merugi itu ya. Iya, betul.